Better late than never. Oke. Jadi seperti itu. Jadi si line chart ini dia tuh hanya menggambarkan close gitu. Nah, kita menggunakan alat bantu trendline. Kita menggunakan alat bantu trendline mencari ini titik-titik warnanya putih. Titik yang ini. Yang ini. Ini bisa dipakai. Ini bisa kita pakai untuk jadi tempat meletakkan trendline seperti ini. Ini kan tajam gitu ya, dia menekuk. Ini kita bisa tarik trendline. Kok berantakan? Atau kita tarik begini. Trendline ada sudut kemiringan ya pasti trendline. Trendline itu secara ideal itu ya kalau kita tarik begini, pas kita tarik begini, kemudian kita ukur sudut kemiringannya, sudut kemiringan ininya nih, itu tuh idealnya tuh katanya tuh trendline yang bagus itu sudut kemiringan itu 45 derajat. Itu ada di bukunya Tom DeMark kalau nggak salah itu dia waktu dia bicara tentang metode trading Moteki gitu, kayak gini. Kalau kita tarik begini, ini juga kayak gini waktu dia bikin ini. Nah, ini sudutnya tuh kurang lebih lah. Itu biasanya yang 45 derajat itu lebih awet dia, lebih bertahan. Coba ya. Kita coba lihat di sini tuh ya. Saya pindah time frame. Chart yang lain lah. Nah ini. Kayak malam juga dok. Nah, jadi begini. Ini sudutnya cukup ideal gitu ya. Nah, ini kan dia bisa mengembang kayak model kipas. Kita cari di sini. Tariknya di sini. Waktu kita tarik dia nggak boleh tengah-tengah ini ada yang memotong. Ini betul ini kayaknya kurang pas. Nah, dia masih terus ya. Ini juga kita bisa letakkan ini kayaknya ada begini. Dia ketahan di sini nih. Dia tunggu breakout. Ini masih naik ini. Ini masih naik. Kita pindah yang lain. Ubah ke default ya. Sorry. Biar warnanya putih hitam maksud saya. Nah, ini lihat. Dia masih bergerak mengikuti trennya. Tapi perlu diingat ya itu dia tuh sebenarnya nggak ada time frame. Dia nggak pakai time frame. Jadi itu sebenarnya agak useless kalau pakai begini. Kita pindah-pindah begini ini nggak ada, dia sebenarnya nggak ada gunanya karena ya dia kan hanya dia menggambarkan tiap harga close dia gambarkan. Klik harga close, harga terakhir ini langsung dia gambarkan, harga terakhir ini langsung dia gambarkan. Nah, pertik dia pertik tik gitu. Jadi dia gambar gitu. Idealnya sebenarnya gitu. Nah ini sudutnya cukup ideal yang 45 derajat nih. Kayaknya ini 45 derajat. Ini cukup bertahan nih euro ya masih punya peluang untuk bergerak naik. Dipakai yang langsung price action. Jadi kalau mau pakai pending order nggak bisa, pakai line chart tuh nggak bisa pakai pending order, nggak bisa. Chart yang kedua, jadi itu tadi line chart. Chart yang kedua itu namanya bar chart. Ini di awal-awal ini digunakan oleh trader saham di Amerika. Trader saham di Amerika dia pakai chart yang model begini. Lebih mudah digambar katanya. Dia menggambarkan kayak gini. Bar chart ini udah mulai ada, dia mulai memplotkan 4 hal yang dia plotkan. Dia menandakan harga open, harga close, harga high dan harga low. Jadi dia juga seperti candlestick, dia menggambarkan harga open, harga close, kemudian harga high dan harga low. Yang mana harga open dan harga close-nya? High low-nya udah jelas ya, yang tinggi rendah tentu high dan low. Sekarang yang open dan close-nya. Jadi yang di sisi sini, sisi sebelah kiri, itu menggambarkan harga open. Dia menggambarkan harga open. Jadi yang di sisi kiri ini,
garis yang sebelah kiri ini harga open. Di sisi kanan harga close. Tinggal letaknya. Jadi kalau di candlestick ada bullish bearish, nah kayak gini lah kurang lebih ini. Misalkan ini yang ini adalah harga ini adalah candle pula bar chart ya. Ini menggambarkan yang kondisi bullish. Jadi opennya nih di bawah, close-nya di atas. Sementara ini yang sisi bearish-nya, opennya di atas, close-nya di bawah. Jadi yang sisi kanan, sisi kiri itu letaknya harga open. Sisi kanan itu letaknya harga close. Kemudian pemakaian selanjutnya sama seperti kita pakai, dan dia pakai time frame pasti. Dia ada time frame. Karena kan ada open, close, high low, jadi dia kayak gini. Hanya sekilas sebenarnya kayaknya pedes gitu ya, karena kan terlalu ramping gitu. Ini terlalu berlebihan ya. Buat saya gitu, buat trader-trader zaman dulu di saham ini bagus. Sama mereka juga menggunakan ini seperti ini. Dia pakai trend line. Jadi alat bantunya ini trend line. Alat bantunya untuk yang di sini trend line. Jadi kita nggak bisa pakai indikator lain, tapi ya secara standar mereka menggunakan trend line seperti ini. Bisa saya lagi berada di A1 deh. Ini sekarang dia lagi mendatar nih di bagian bawah nih. Jadi di antara ini. Kok nggak mau. Nah, dia lagi begini. Jadi ini yang dari sisi bar chart hampir sama dengan candlestick hampir sama. Yang membedakannya cuma dia bagian bodinya itu nggak terlalu jadi kalau kita lihat kayak gini sebenarnya nggak terlalu jelas ya sebenarnya. Cuma dia mau menandakannya. Ini dulu digambar pakai milimeter block. Dia langsung digambarkan pakai milimeter block. Nah, jadi misalnya ini harga opennya, ini harga close-nya, nah, ini harga high. Jadi lagi bullish nih. Tapi harga sih terkesan kayaknya tuh lagi berada di antara dua level ini. Coba pakai ke gold ya. Ini saya pindahkan ke bar chart. Terus kita buang semua garisnya, kita buang dulu. Salah. Kita buang semuanya dulu. Sama juga kita pakai trend line. Tarikannya dari sini. M1, sorry. M15 deh gitu ya. Atau satu lah. Saya cari yang gampang nariknya, Pak. Jadi bisa begini. Ini lagi ada resisten di situ ya. Resisten yang kelihatan sih. Saya nggak bisa gambar support. Kenapa nggak bisa gambar support? Karena saya harus menggambar supportnya kayak gini. Yang mana ya percuma gitu, support kayak gini ngapain gitu kan. Support kayak gini ngapain saya gambar gitu. Yang support saya nggak bisa, tapi saya punya resisten. Jadi ini kalau lihat begini ya, trennya masih turun. Cuma sekarang ada resisten di sini. Itu bar chart. Masih ada yang pakai, rasanya sih mungkin trader tua kali ya yang masih pakai ini kali. Itu juga untuk yang ini yang dari dari trader yang Amerika jadul. Nah, ini mungkin masih pakai. Mungkin ya trader Amerika jadul pula lagi. Karena ini Western style. Sebelum munculnya candlestick dibawa oleh si itu ya siapa Steve Nissen ya dari Jepang ke Amerika.
Sampai sini ada yang mau tanyakan silakan Pak. Wah, saya tepat waktu jam 8. Saya menduga sih jam 8 boleh lah gitu. Slideshow. Jadi ini bahasan malam ini agak unik sih. Akhirnya begitu Pak. Akhirnya begitu. Gitu. Akhirnya. Keunggulannya apa sih Pak? Bagaimana Pak? Keunggulannya apa? Sebenarnya bukan masalah keunggulan sih Pak. Sebenarnya sama aja gitu Pak. Cuma dulu. Ini nih line dan bar chart ini dulu kala sebelum candlestick muncul. Oh iya. Jadi kalau dibilang keunggulannya apa, dulu itu unggul karena nggak ada chart yang bisa dipakai, itulah dia caranya. Dulu itu, kalau sekarang kan karena candle belum ada Pak ya waktu itu. Belum Pak, belum. Kemudian mulai masuk 1900-an si Steve Nissen bawa candlestick dari Jepang. Dulu. Apakah masih bisa dipakai? Ya bisa aja Pak. Kadang-kadang gitu kan kita suntuk juga kadang-kadang ya Pak ya. Kadang-kadang kita udah apa? Ya kalau ada posisi-posisi aneh lah gitu ya Pak ya. Tapi menurut saya yang biasanya terpakai itu si lancar biasanya. Karena kadang-kadang di sini itu dia menghilangkan tuh apa sih istilahnya itu ghost apa bias atau apa gitu ya. Biasnya tuh terhilangkan. Jadi kalau ya kesuntukan aja sih kesuntuk. Kayak misalkan pas di sini kita itu kadang-kadang punya kemudahan untuk mendapatkan pola seperti ini. Jadi walaupun dia sebenarnya nggak ada si line chart, nggak ada time frame, tapi ya kita letakkan aja ini kesuntukannya, ini kadar kesuntukan udah tinggi gitu ya. Biasanya kalau lagi ada posisi khusus kan kita ada aja idenya gitu. Ini kita tinggal betulkan, oke, nah ini kayaknya sepertinya gitu descending triangle. Jadi ini sepertinya descending triangle. Sepertinya descending triangle gitu. Jadi kalau descending triangle ya siap-siap nyesel lagi. Nyeselnya nanti, jangan sekarang, nanti. Kalau kapan dia benar-benar jadi descending triangle? Yaitu jika kemudian ini kemungkinan besar begini nih, biasalah kita halusinasi tingkat tinggi. Nah, baru disinilah kita masuk. Baru dia descending triangle-nya jadi gitu. Tapi sekali lagi si line chart itu tidak menggambarkan high. Jadi dia hanya menggambarkan harga close-nya. Bagaimanapun ya ujung-ujungnya kita candlestick lagi. Nggak ada. Nggak ada Mas. Kan beli pas ya Allah, paling aja. Kan pas-pasan beli yang apa? Ini jadi itu ulasan singkat saya tentang line chart dan bar chart. Gak ada yang bisa di gimana ya, kalau disebut judul cara trading ya si line chart itu bagus buat dapetin pola biasanya. Jadi kalau lagi kayak gini kan agak kurang terlihat ya, kita bisa ubah. Ada pola nggak gitu? Kalau bar chart sih saya sendiri cenderung melihatnya kurang menarik. Masih pedes gitu, melihatnya tuh pedes gitu. Matanya pedes. Kalau di sini kan ada warnanya, enaknya gitu aja, ada warnanya deh. Pak. Naik. Pindah ke default. Apa? Oke. Sampai sini yang mau tanyakan silakan, Pak. Apa, Mas? Terus sudah masuk jam 8.
Kita nyari duit boleh? Mantap. Mantap. Pak Niko siap-siap. Menyimak aja, Pak. Oke, kalau udah mulai nyari duit semangat lah. Semoga dapat ya malam ini ya, kita coba. Semoga dapat. Bentar, saya ubah semuanya ke template yang agak gelap karena mata saya barusan habis kena servis, jadi itu agak silau. Biar profit. Tapi masih trading dok, gitu dok. Kalau nggak trading kita nggak bisa dapat profit. Walaupun di trading juga kita ada resiko gitu ya. Ya begitulah gitu ya. Luar biasa memang. Siapa? Sudah. Oke, kita pindah dulu sini. 3 menit, saya pindah ke 15 menit. 15 menit semua. Saya pindah ke 15 menit. Pivot ini buat alat bantu saya aja, jadi biar sedikit lebih enak aja menjelaskan gitu ya. Kalau apa pivot kan out of topic, tapi pivot itu kan ya sepanjang dia di bawah pivot berarti sell, di atas pivot buy, kemudian kalau kita mau counternya di sekitar support 3 atau di dekat resistance 3 ini area counter trendnya. Ini cuma biar gampang ngelihatnya aja, jadi memudahkan. Kemudian time frame pair yang saya siapkan nggak banyak ya, cuma ada gold, pound, euro, Kanada, Dow Jones dan si Nasdaq. Dow Jones Nasdaq saya pindahkan ke time frame 5 menit. Karena rasanya sih agak nggak bisa trading dia di time frame nggak panjang. Menurut saya gitu. Bisa, ini trennya masih up ya kalau si Dow, biarpun ini sekarang dia lagi berada di level level tertinggi, mendekati level tertinggi sepanjang masa dia ya, 35.000 itu belum pernah ada gitu. Baru ada ya terima kasih sama corona. Kalau nggak ada corona tuh nggak muncul dia 35.000. Juga dengan Nasdaq. Nasdaq ini 15.000 itu kalau zaman dulu bilang level impian gitu, kayaknya nggak mungkin tercipta gitu. Nah, cuma buruknya ya kalau kita trading dengan imajinasi harga tertinggi gitu, maka nggak ada pilihan lain selain ambil posisi sell. Dan ini kalau di sini ya lihat ini kusut ini kalau ini. Karena kan yang seperti bulan April ya, ini di sini waktu bulan April dia juga bikin all time high-nya nggak pernah ada, angka tertinggi ini belum, nggak pernah ada. Terus kalau kita berburu sell bisa ketarik kayak gini nih sampai sekarang gitu. Ngikutin arusnya ngeri-ngeri juga gitu. Jadi saya pindahkan ke time frame pendek supaya dapat masih bisa terlihat itu harga itu nggak lagi, kalau kita misalkan lagi gini kan daily ya jelas ini lagi tinggi, nggak ada pilihan lain selain sell. Saya pindahkan ke time frame pendek biar tetap ada pilihan gitu. Nanti juga semuanya time frame pendek. Kemudian malam ini eventnya adalah ini ya, ada tentang ini manufacturing PMI atau dan services PMI-nya Amerika. Hubungan antara Nasdaq, Dow, dan Corona. Kok sampai naik? Kok tega-teganya gitu? Oke. Awalnya turun, Pak. Awalnya turun. Kecuali Nasdaq ya. Jadi kita pahamin dulu, Pak. Kita pahamin dulu. Dow Jones itu tentang saham manufaktur. Ini saham manufaktur. Sementara si Nasdaq
Ini saham teknologi. Corona memaksa kita menggunakan teknologi secara maksimal. Nah, jadi itu kenapa Nasdaq naik? Terima kasih dengan Corona. Gara-gara dia semuanya pada di rumah kan, karena kurung di rumah, semuanya bermain dengan teknologi. Dari kerja aja work from home, pakailah platform-platform conference kayak Zoom ini ya kan. Nah, kita juga webinar jadinya mestinya biasanya kita pakai kelas offline, ngumpul di kantor, sekarang nggak bisa, jadi kita bukan nggak bisa ya, bisa tapi nggak berani, ngeri. Jadi kita sekarang jarak jauh semuanya. Dan itu teknologi. Jadi Nasdaq terutama terpacu ya oleh Corona, terutama ya. Kemudian si Dow Jones. Nah, pemerintah Amerika waktu masa Corona kan ekonomi terbelakang, semua ekonominya runtuh ya. Gimana caranya biar ekonominya pulih? Mereka kemudian kasih sejumlah paket-paket stimulus. Inilah yang mengundang investor balik lagi ke Dow Jones dan dia terus berjalan sampai sekarang. Apalagi dengan si The Fed bilang baru pengurangan stimulus itu baru bisa dilakukan di 2023 atau suku bunga baru mulai naik 2023. Ya udah, dia lanjut naik dia. Gitu Pak, kira-kira gitu jawaban saya tuh kira-kira seperti itu. Benar nggak jawabannya? Ya mungkin aja benar, mungkin juga salah. Yang jelas sekarang Nasdaq dengan Dow Jones lagi naik. Sebenarnya menarik juga gitu. Jadi kan ini lagi all time high. Jadi kalau all time high ya berburu sell lah yang paling benar kayaknya gitu ya Pak ya. Tapi sekarang nge-sell dia tuh rada-rada ngeri-ngeri sedap gitu. Lalu sih gue yang membingungkan sebenarnya yang gold. Nah, saya back ke sini dulu nih. PMI itu Purchasing Manager Index itu adalah indeks. Kalau saya menghafal dia, bukan menghafal, saya memahami dia sebagai data yang memberi informasi mengenai gairah bisnis. Jadi ini adalah indeks tentang gairah bisnis. Dia mengukurnya itu dulu waktu pertama kali dirilis, dia itu mengambil polanya itu sampling pakai 50 perusahaan di sektor yang dia ambil. Jadi kalau manufaktur dia cari 50 perusahaan manufaktur terbesar, kemudian dia surveinya ke purchasing manager yang dikasih kuesionernya oleh market ekonomi. Maka dia pakai angka rujukan 50, yaitu jadi kalau indeks datanya berada di atas 50, maka itu kasih informasi kalau sektor yang disurvei sedang terjadi ekspansi. Kalau ekspansi dampaknya adalah potensi peningkatan kebutuhan tenaga kerja baru. Jadi kalau data tenaga kerja itu yang dilihat tuh tenaga kerja baru, bukan orang yang masih bekerja, tapi tenaga kerja baru. Jadi seperti kemarin itu jobless claim gitu, jobless claim kan orang yang ngaku pengangguran, nah berarti kan mengurangi potensi tenaga kerja baru. Tenaga kerja baru yang dilihat. Nah kalau lagi ekspansif, dia akan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja baru. Kalau tenaga kerja baru meningkat, tenaga kerja baru di ekonomi, tenaga kerja lah itu di ekonomi itu adalah konsumen. Orang kalau punya duit pasti belanja. Dan kalau belanja, inflasi terjadi. Kalau inflasi terjadi kenaikan harga barang dan jasa ya, inflasi gitu ya. Maka bisa yang mungkin berubah adalah kebijakan moneternya. Karena kalau inflasi tinggi itu biasanya kemudian menghasilkan kenaikan suku bunga atau juga penghentian stimulus. Nah ini yang mau dilihat karena lagi-lagi kalau gini berarti ya ini kan 62 nih, 62 itu tinggi nih. Berarti lagi masih tren ekspansi. Maka inflasi Amerika kemungkinan besar masih tinggi. Dan inflasi Amerika itu mana? Oke, data deh pakai.
pakai grafik data. Pakai grafik data. Economic indikator ini berbayar, Pak ya? Bisa berbayar. Kalau berbayar tuh Bapak nanti bisa, saya lupa login juga. Atau Tapi semi berbayar. Free-nya. Ada Ya? free-nya ya? Ada free-nya ya? Ada Pak free-nya. Bapak tinggal login aja pakai Gmail Bapak, Pak. Oh, economic indikator, Pak ya. Iya. Ini sih biasanya kita pakai untuk pendalaman aja kali. Oh, saya lupa. Saya nggak perlu begini sebenarnya. Langsung gini aja. Ada paket-paketnya dia. Kalau yang benar-benar berbayar itu Bapak tuh punya kemampuan untuk mendownload datanya dalam bentuk Excel. Terus membandingkan data yang lebih banyak. Jadi kalau yang cuma login aja, itu kita dikasih akses, itu kita bisa membandingkannya itu di sini nanti. Data trading ekonomi. Ini 14 belum lah. Kan datanya menit 45. Ini kita bisa compare nih kayak gini ya. Lihat punya Amerika kita lihat keseluruhan. Kita bisa lihat US inflasi. Saya bandingkan lagi dengan apa gitu, misalkan mau bandingkan dengan interest rate. Nih. Kalau kita bandingkan dengan dolar. Nah, untuk kerjaan-kerjaan kayak gini, Pak. Nah, kalau berbayar, Bapak bisa download datanya dalam bentuk Excel. Kalau Bapak bayar gitu. Ya tergantung sih. Ada yang bilang perlu, ada yang kayak saya cuma pakai untuk gini aja gitu. Nah, ini kelihatan nih, saya tuh mau lihatin inflasinya Amerika. Inflasi Amerika tuh 5,4% sekarang. Jadi kalau lihat ini, inflasi Amerika tuh, maka ke depan ini bahasan yang paling seru dari sisi fundamental ya ini. Ini pindahkan 10 tahun, tuh, tertinggi selama 10 tahun. Inflasi mereka lagi tertinggi selama 10 tahun. Itu kondisi buruk kok, Pak. Kenapa buruk? Bandingkan dengan GDP-nya. Pendapatannya ya, pendapatan warga negaranya. Kan boleh aja harga barang naik, tapi kalau pendapatan naik ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, tapi ini GDP growth rate. Growth rate. GDP-nya masih di bawah. Pendapatannya masih rendah. Pendapatannya masih di rendah. Jadi pendapatan rendah, harga barang udah terlanjur naik. Itu masalah toh. Solusinya apa? The Fed menjanjikan solusi. Solusinya itu tapering off. Mengurangi stimulus. Kenapa? Karena menurut dia stimulus itulah yang menjadi penyebab ini. Jadi dia mau kurangi, dia mau buang si faktor inflasinya itu, mau dia buang. Dia pakai tapering off. Kalau dia pakai tapering off, dia benar-benar buang stimulus, maka dolar cenderung akan menguat. Kalau dolar menguat, ya goldnya jatuh lah. Gold jatuh, pound sterling jatuh, euro jatuh.
Terus saya hening. Belum ada ide saya. Nah, coba siap-siap deh. Trading akhir pekan, Pak. Nah, euro. Oke deh. Kalau ada yang mau tanyakan silakan, Pak. Yang mau dikomentari tanyakan silakan. Apa aja lah tanyain boleh. Iwan Keramat ya. Saya sih nggak Jumat, nggak Kamis, nggak Rabu, nggak Selasa, nggak Senin. Trading terus, Pak. Pak, Forex Factory itu jamnya pakai ya, jam BIP ya? Tergantung Bapak nih, Pak. Tergantung lokasi Bapak. Ini Bapak settingan 24.5 ini Nah, settingan jam. ini yang setting mengikuti jam saya gitu, Pak. Jadi ini jadinya. Oh, Nah, gimana kita ngaturnya? Kita bisa ngatur di sini, Pak. berarti kurangi 4 jam ya kalau Ya, jamnya trading ya? Bapak mesti login dulu, Pak, di sini, Pak. Bapak bikin di Forex Factory itu Bapak mesti login dulu ya. Mana ya? Bentar saya kecilkan. Nah, kemudian di bagian yang ini nih. Bagian jam ini. Di bagian jamnya kita sesuaikan dengan tuh, ini Pak. Biar tersinkronisasi dengan notebook kita gitu ya. Nah, saya ngaturnya begini, GMT P7. Jadi dia udah dalam format ya waktu Indonesia bagian barat. Tapi juga Bapak kalau di waktu Indonesia bagian yang lain, Bapak juga bisa aturnya caranya itu Bapak mesti login dulu. Login kemudian di bagian ini. Bagian jam ini Bapak sesuaikan gitu. Dia nggak mumet. Soalnya kalau nggak sesuai gitu. Misalkan kalau nggak gitu, misalkan saya log out. Dia bisa nggak sesuai nih. Ini saya masih sesuai kan. Nah, 945 Pak. Jadi saya login. Ikutin jam mana itu? Ya. Ikutin jam mana? Ini IST Pak. 1 jam lebih awal. Lebih 1 jam lebih cepat dari kita. Saya masuk dulu, kita login lagi. Nah, kalau gini dia balik lagi. Nah, balik lagi tuh. Gitu, Pak. Kalau udah sesuai dengan jamnya enak. Nggak pusing mikirnya. Kalau nggak sesuai bisa pusing kita. Ini Bapak mau ambil GBP USD? Tergantung nanti, Pak. Belum ada ide sih, Pak. Tapi saya pengen nge-sell gold. Belum, tergantung nanti, tapi saya pengen nge-sell gold. Gimana sih? Luar biasa memang. Salut Pak. Mentalnya udah luar biasa. Saya nilainya begini nih. Saya nilai nih. Saya buang indikator. Nah. Ini kalau coba kita lihat di daily-nya. Ini kalau lihat yang bagian yang ini, saat dia naik, Pak, kecil ya, Pak. Artinya tuh nggak mampu gitu, dia naiknya pendek-pendek kali gitu. Pas turun ini panjang banget. Nah, kemudian pas di bagian yang ini, kalau kita bandingkan gitu ya, itu bodinya aja, lihat bodinya aja. Bullish sekali, bearish 2 kali, bullish lagi sekali, bearishnya muncul lagi. Jadi ini
si bearish-nya tuh ngotot gitu kayak mau muncul terus dia. Jadi ya udah saya ikut deh, saya juga mau sell deh. Lalu saya kemarin sempat bikin, andai kan kita pikir gitu ya, menurut kita udah mungkin kita nggak usah lihat tren yang ini deh, kita lihat trennya sebenarnya mungkin ini tren, ini koreksi, ini mungkin jadi kontinuasi dari tren. Oke. Kalau gitu saya ukur ini koreksinya berapa persen. Saya pakai Fibonacci retracement. Kita lihat, cakep banget dia berhenti di salah satu dari dua level golden Fibo ratio. Golden Fibo ratio kan ada dua, di 50 dan di 61,8. Ini dua level yang cukup kuat. Dia terhenti dia. Jadi berarti menurut saya ini trennya. Ini koreksi. Sekarang kemana dia ke sini? Cuma ada cumanya. Belum ada picu yang benar gitu untuk dia benar jatuh. Kenapa? Karena sekali lagi kalau harga itu kan digerakkan oleh kondisi ekonomi gitu ya. Harga kan digerakkan oleh kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi mana ya yang bikin dia agak susah? Inflasi. Inflasi semua negara ini lagi tinggi. Semuanya lagi pada meninggi gitu ya. Di semua negara. Di semua negara problemnya sekarang adalah inflasi. Inflasi lagi meninggi. Kalau inflasi lagi tinggi, gold itu salah satu fungsi dari gold adalah sebagai sarana lindung nilai uang dari inflasi. Artinya saat inflasi lagi tinggi, orang itu secara naluri cenderung kan kemudian melindungi nilai uangnya dengan membeli emas. Jadi saat inflasi lagi tinggi, demand ke emas akan cenderung meninggi. Artinya dengan kondisi inflasi yang tinggi, normalnya gold itu naik. Normalnya gold itu naik. Tapi sekarang bukan keadaan tidak normal ya Pak. Sekarang keadaan tidak normal. Kita kan setengah dikurung kembali. Di penjara lagi kita. Kalau trader sih senang. Kita kembali di penjara lagi. Jadi keadaan sekarang tidak normal. Itu yang membuat kenapa kemudian goldnya kok belum naik-naik juga. Karena itu. Apa juga yang membuat dia tidak naik lagi? Karena ada rencana nih. Rencana Amerika untuk tapering. Mengurangi atau membuang stimulus. Nah, kalau stimulusnya nggak ada, jatuh dia. Siapa? Lagi Nasdaq. Saya guys open Pak, betul Pak. Thank you Pak. Kita ke Nasdaq Pak. Sinyalnya buy ya barusan nih. Sinyalnya buy. Ini sinyalnya juga buy. FX option expire ya Pak, hubungan pasar tuh ya Pak. Iya ada itu. Pak, ini kan sebenarnya transaksi perbankan ya Pak ya. Sebenarnya transaksi perbankan. Jadi kalau Bapak lihat ini kan bukan cuma tiba-tiba terhadap dolar sama dengan 1,3 itu. Apa maksudnya? Itu maksudnya tuh Pak ada perbankan ya yang menawar, yang pengen menukarkan mata uang pound sterling ke dolarnya gitu. Jadi nilainya ini. Nah, kok transaksi mereka itu transaksinya tuh bukan kayak ya kalau kita ke money changer nukarin 100 dolaran gitu Pak, enggak. Mereka nuker-nukernya itu 100.000 US dollar. Yang mana penyediaannya secara fisik nggak mungkin seketika. Nggak mungkin ya ada bank negara lain gitu. Banknya BI deh gitu ya. BI itu menyimpan 1 triliun US dollar gitu ya. Tiba-tiba kalau ada yang minta langsung segera dikasih gitu. Nggak mungkin. Butuh dipersiapkan. Nah itu butuh waktu. Itulah kemudian option expire. Jadi di option expire itu tanggal di mana kontraknya kemudian berakhir dan terjadi serah terima barang dalam bentuk fisik mata uang. Dampaknya apa? Biasanya Pak di tanggal itu demand terhadap mata uang tersebut meninggi.
Jadi biasanya di tanggal-tanggal option expire tuh biasanya kalau ada option expire-nya dari euronya yang di hari itu cenderung hari sebelum dan di harinya itu cenderung menguat. Kalau nggak salah Pak, hasil saya nge-Google Pak. Ini buy deh ya. Menit 29 saya buy si bentar. Yakinkan dulu. Ah ini kan sinyalnya buy si Nasdaq deh ya. Padahal lagi turun. Coba. Resiko nih ya, beri ini sangat beresiko. Makanya lotnya jangan gede-gede, kecil-kecil aja. Nasdaq sinyalnya juga buy, tapi dia udah rally begini ya, dia udah rally begini. Kalau saya kejar buy lagi kayaknya konyol ya. Jadi ya saya ngejar yang si Nasdaq aja lah. Menit 29 ya, agak tengah-tengah ya detiknya. Ini pakai trik ya, trik Amerika Open gitu ya. Jadi kalau Amerika Open kan 20.30. Kita cari sinyalnya tuh 2 menit sebelum 20.30. Jadi sinyalnya ada di 20.25. Kalau bullish ya buy menit 29, 1 menit sebelum Amerika Open. Pakai menit 5 menit sebelum data Pak ya? Iya, jadi seperti kayak trik fundamental gitu Pak. SL perlu saya pindah ke time frame agak panjang. Wih, ngeri. SL-nya lumayan lah ya. Resikonya nih namanya Nasdaq itu resikonya nggak pernah kecil. Ya 100-an deh gitu deh. TP-nya ya asal profit keluar lah, lumayan buat besok. Ya, ayo. Seketika aja Pak, lumayan Pak, dapat. Belum. Ya. Nah ini tuh. Tadi udah enak 120.000. Kasih TP aja. Kesini nggak ya? Kalau kesini lumayan. Kurang cepet nih Pak. Tadi udah lumayan $14 itu. Tuh Pak. Trik fundamental di akhir video. Oke Pak. Oh nggak perlu itu Pak. Nanti bentar lagi kita bisa siap-siap. Ini kan 20.45 ya, 20.45. Aduh, $14 nggak mau. Siap-siap hilang 100 nih, ayo ngeri. Ini panjang sekali Pak itu. Nasdaq Pak begini Pak. Ini pakai model kedua yang saya pakai begini. Ini saya cari support resistennya. Saya rasa ini resisten supportnya ini. Supportnya nggak usah jauh ini aja nih. Ini nggak mau. Nah itu namanya. Duh, $14 cepet tadi. Sayang Nanti kita bahas tempat lain deh. Wah, karena adanya dolar berarti kuat. Tuh kan. Trik fundamental. Oke, siapa trik fundamental? Trik fundamental. Saya kasih PDF-nya Pak ya. Saya ke Google. Tunggu Pak trading dulu aja, habis itu baru kita bahas fundamental Pak. Iya. Biar agak tegang sedikit. Oke. Biar saya ikut merasakan ketegangannya ini Pak. Bentar Pak. Ayo. Agak mendebarkan emang sih ngebay ini agak mendebarkan tadi. Tadi entah kenapa jarinya nggak mau ngeklik. 140 udah lumayan Pak. Iya tadi $40 lumayan ya Pak. Tapi nggak terklik Pak, terpana tuh. Kasihkan.
Siapa tahu 20 nggak dapat. Faktor T, Pak, biasa, Pak. Sama. Nanti saya cari, tenang. Oke. 33. Nah, ini nanti kalau di apa? Di trik fundamental itu nanti kan datanya kan jam 20.45 gitu ya. Trik fundamental itu apa? Datanya tuh rilisnya jam 20.45. Kita cari sinyalnya itu 5 menit sebelum rilis data, sebelum jam rilis data. Ini saya share aja lah. Ini sebenarnya materi lama dari kelas privat saya. Ayolah, Nasdaq balik lagi. Jayoin malah turun tadi. Nah, kalau lagi trading ya, tegang boleh, panik jangan. Kalau kayak gini ya, tegang aja, tapi jangan panik. Udah ada ini ya stop loss. Dan stop lossnya ya pahit sih kalau kena ya, tapi ini pada penyelamat kita gitu. Jangan kemudian panik dengan kemudian misalkan menggeser dia lagi lebih jauh, berarti kan lossnya lebih besar. Atau ini kadang-kadang nyerah deh gitu. Kadang-kadang sih, kadang-kadang nggak bagus juga nyerah gitu. Ya udah saya siap dengan walaupun kadang-kadang bagus, berarti kan lossnya lebih dikit. Share. Copy link. Mana? Ini buat Pak Adil. Ini bakal kena deh dari Pak. Tenang aja lah. Cari yang lain deh. 10 menit lagi ya. 10 menit lagi data, kita nanti cari sinyal itu 20.40. Kan saya masih pengen sell gold. Jadi menit 44 nih ya, menit 44 saya mau sell gold. Hari ini sih lumayan ya. Gold memang paling ngeri, Pak. Cepat sekali kadang. Iya betul, Pak. Itu tapi seru Pak, kalau cepet tuh enak Pak, dibandingkan ya kita dapat pair itu yang lamban gitu Pak. Nah, kayak misalkan kondisinya begini gitu. Misalkan kita ambil ada posisi apapun di sini ya. Nah, ini kan merah, biru dikit, merah lagi, biru lagi merah, biru dikit, merah lagi. Itu sakit kepala Pak. Kalau gini antara gemeteran gitu ya. Aduh, udah hampir kena gitu. Hampir kena itu stop loss-nya. Kalau bisnis konvensional. Naik. Lu naik. Santai, tenang Pak. Jangan juga kepancing untuk ayo buy lagi gitu. Woy, kalau salah kusut juga kita. Santai aja kita hemat dulu pelurunya saya hemat dulu. Makanya saya pakai lotnya 0,1 dengan resiko saya sekitar $100 gitu, $124. Ya, ayo balik lagi teman. Ayo lanjut. Ya, menit 40 nanti ada kita siapin sini, saya pindahkan ini ke 5 menit. Saya pindahkan dia ke 5 menit. Ini apa sekilas gitu ya. Si euro sinyalnya pengen nge-sell.
Terus pon juga sinyalnya mengarah ke sell, tapi belum ya 2 menit lagi. Terus gold juga sinyalnya sell. Saya setuju yang gold. Jadi menit 44 nanti kalau ini masih sampai menit 40 nih, kalau dia masih begini berarti gold sell. Terus pound sterling ini mengecil nih. Kalau candle sinyalnya mengecil nggak usah diambil. Skip itu kita lewatin aja. Ini juga, ini kayaknya juga agak mengecil. Oh, oke, ayo Nasdaq. Apa, Dek? Ayo Nasdaq, come on. Dek, kenapa, Dek? Oke. Data Amerika cenderung bagus ya. Kalau cenderung bagus ya berarti kan pound sterling, euro normalnya turun. Atau gold juga normalnya turun. Uh. Nah, ini siap-siap menit 40 nih. Siapin dulu lah. Turunnya gimana? Masih turun. Ini juga sinyalnya nge-sell pula. Sinyalnya juga nge-sell. Ini sinyalnya buy, sinyalnya sell, sinyalnya sell. Nah, menit 44 saya mau sell gold berdasarkan trik fundamental. SL-nya di sini. Saya sih enggak, Pak. Saya enggak ngerasa perlu untuk lihat dolar indeks, Pak. Kalau Bapak ngerasa perlu boleh, Pak. Cuma kadang-kadang gini, Pak. Kadang-kadang semakin banyak yang kita cermati itu makin mumet gitu, Pak. Terkadang, Pak, terkadang. Tapi juga ada banyak teman trader kan yang pengennya kan lengkap gitu. Analisa pengen lengkap, analisa fundamental, teknikal. Kemudian ngerasa nggak, kalau nggak dimasukin indikator ini kayaknya kurang lengkap gitu. Yang boleh nggak apa-apa. Nggak ada aturan baku gitu, Bapak harus juga menganalisa dolar indeks, nggak ada aturan baku. Yang penting siapin, kemudian begitu analisanya harus ada level end. Kalau analisa itu kan terutama yang kita cari kan di analisa gitu, waktu kita analisa. Apa sih kita cari waktu dianalisa gitu? Yang pertama kan level entry, level exit. Terus when kan kapan ngekliknya gitu ya, kalau yang pakai price action. Kalau yang pakai pending kapan masukin pending ordernya gitu. Kita klik gitu ya. Baru kita juga siap-siap dianalisa untuk kenapa misalkan kok Nasdaqnya turun, kenapa ya gitu ya, kira-kira apa ya yang bisa bikin dia turun gitu. Itu kan bagian dari analisa juga. Kalau sekarang kenapa saya nge-buy ya, Amerika kan COVID lagi. Ini 44. Saya sell gold ya. Empat tuh. Mau pakai trik fundamental tuh butuh apa ya? Ya pede aja. Dari statistik sih, dari pemakaian 10 kali, 2 kali dia pasti salah. Jadi resikonya mesti siap gitu,
Jangan kemudian, trik fundamental ini paling keren. Enggak, dia enggak sepenuhnya keren. Cuma ada bagian buruknya trik fundamental, itu bikin kita males juga belajar fundamental karena yang dilihat cuma yang perlu tuh jamnya doang. Hanya jam mau entry Pak ya. Iya, jam ini ada data nggak gitu ya? Kita kadang-kadang nggak mau tahu datanya apa, rilisnya apa. Pokoknya ada data lah gitu ya. Terus ya udah cari candle sinyalnya, kemudian kapan masuknya, udah begitu aja, simple. Memang itu yang begitu Pak. Kalau apakah dia cara yang paling akurat? Dia sih nggak akurat, tapi boleh bilang ya ini cara paling simple menurut saya gitu. Kenapa? Karena kan data kan harga kan kadang-kadang gerakannya kan luar biasa ya di data gitu ya. Saat lagi ada data dia luar biasa. Nah sekarang kita melakukan aksi sebelum rilis data. Agak serem sih. Nah ini menit 44 saya detiknya 30-an deh. Ayo Nasdaq balik lagi. Jangan terlalu pede juga ini akhir pekan ya. Coba aja lah. Tadi udah 1 lot ya, sekarang 0,2 aja, turun aja lah. 44 saya observe. Dan kita tetap harus meletakkan stop loss. Pilihannya ini ada di sini atau di atas. Kalau di atas lagi lebih mahal ya, udahlah inilah. TP-nya ini bisa di sini nih. TP-nya bisa di sini ya, bisa TP-nya sini. Kita data rilis nih. Tuh. Aduh. Newsnya baru buruknya begini nih, baru mau tahu newsnya berapa. Coba lihat. Pakai ini. Di sini pun bisa lihat. Dow mengarah turun. Malah lebih bagus. Tadi kan 62 gitu, saya ingatnya tadi 62 tadi tuh. Ini lebih bagus tapi servisnya jelek. Hanya kalau boleh bilang kalau di pasar lebih lihat yang mana, yang sektor manufaktur lebih dilihat. Data Amerika benar-benar bagus. Jadi ini balik dong. Oke, ayo saya adu si gold dengan Nasdaq. Ya, turunnya udah mulai kecil lagi. Nah. Berarti Kanada akan membaik Pak, akan menaik Pak ya? Oh iya Pak, datanya bagus itu Pak, dolarnya kuat Pak. Tapi apapun itu ya Pak ya, apapun sebenarnya tadi apapun rilisnya yang penting Nasdaq naik, gold turun. Soalnya kan saya lagi buy Nasdaq soal gold. Sell gold. Ini kayak locking nih ya. Kalau buy sell gold kan berarti saya lagi buy dolar. Sementara saya lagi buy Nasdaq, berarti saya sell dolar. Saya lagi ngelocking dolarnya nih. Ayolah. Nah, tuh hapus semua garisnya biar dia nggak ada halangan untuk naik gitu ya. Ayo. Tadi kesangkut Pak ya. Iya Pak, mengganggu pemandangan Pak.
Ya kan misalkan gini Pak, misalkan kita Ya nggak nyangkut di situ. lagi naik kemudian kita bikin gini kan, nanti pas dia kadang-kadang begitu tuh, dia benar-benar berhenti di sini. Ini candle Itu nyangkut di garis. mengganggu psikologis Pak, mengganggu psikologis kita. Jadi ini saran saya aja kalau, misalkan misal teman-teman pakai Bollinger deh gitu, misalkan kita pasang Bollinger deh. Entah kenapa gitu ya, nggak tahu kenapa. Kalau kadang-kadang tuh dia stopnya tuh di tempat yang bikin kita gemeteran tuh kan, dia terhadang dia nggak mau naik lagi. Jadi kalau gini ya udah, kalau udah ada posisi ya udah buang aja indikatornya, nggak usah pusing. Itu alasannya kenapa saya nggak pakai indikator Pak. Jadi dia biar dia bebas, ayo naik lagi, lanjut. Oke, ayo Nasdaq. Nakut-nakutin kita aja tadi dia Pak. Ngetes jantung, Pak. Apa teman-teman saya bilang itu, kalau trading bareng saya itu kalau nggak dugem itu nggak sah, gitu. Duduk gemeteran gitu Pak. Betul. Keren memang Pak kalau trading bareng itu Pak. Oh, iya, euro mulai turun. Nah, oke, ayo teman gold. Euro coba lihat. Euro juga menurut saya turun nih. Nah, ini mendekati engulfing. Ayolah gold. Wah, dojon dulu. Dojon ngeri. Dojon turun. Tapi dia suka berantem memang, ke dojon turun ya Nasdaq naik. Karena saya buy Nasdaq. Ya, euro. Ya. Ini menarik juga mau sell euro nih kayaknya. Asik juga kayaknya. Poinnya. Ya, kalau ada yang mau tanyakan silakan Pak, dan komentari boleh silakan. Oh iya, minta kontak personnya dulu Pak. Saya belum Kontak person boleh. japri ke Pak. Boleh, boleh. Gimana Pak? Boleh sebentar. Saya di sini Pak, 0859 2794 6808. Ya, keman alah goalnya. Oke Pak, makasih Pak. Oke Pak. Ya, Nasdaq. Poinnya turun. Goalnya nih. Yo, come on. Ayo Nasdaq.
Nah, ayo, come on. Iya. Sip. Tinggal goalnya aja nih. Ada goal. Nasdaqnya. Ayo, come on. Nah, TP-nya saya buang deh. Tapi SL jangan dibuang. TP boleh dibuang, SL jangan. Apakah di MT5 ada trading? Ini lagi Nasdaq Pak saya Pak. Di MT5-nya memang kalau di GK nih ada Nasdaq Pak. Ada Bapak tinggal tambahkan tuh kodenya itu NQ20R. Tinggal masukin tuh NQ20R. Soalnya kan kalau akunnya GK itu kan satu akun untuk semua gitu. Semuanya bisa. Bapak tinggal masukkan NQ20R. Aduh sih goalnya. Aduh. Goalnya nggak seru nih. Poinnya tajam ya. Berarti saya bisa pakai angkat. Itu dia mengarah. Kalau kita tarik gini, kita tarik begini. Kayaknya berhenti. Nah, terhenti di resisten gitu ya, ketemu resisten. Reject dari resisten. Kalau yang ada Septembernya itu ada bulan kontraknya, Pak. Jadi dia nanti di tanggal akhir-akhir bulan gitu, Pak. Itu dia akan terjadi rollover, Bapak. Rollover kena biaya pasti, Pak. Memindahkan posisi September ke bulan yang berjalan selanjutnya. Itu kesannya gini loh Pak, Bapak itu hanya akan trading tuh pendek gitu Pak. Jadi kayak ada penyerahan barangnya kapan? Itu di September akhir. Gitu Pak. Nah, kalau yang NQ20R dia tuh continue, dia di rolling aja atau kontrak gulir dia. Jadi nggak ada expire-nya, terus aja jalan. Futures ya Pak. Ini Pak, future tuh kok trading dengan penyerahan barang kemudian Pak. Jadi ada yang pakai misalnya kontrak 3 bulan gitu Pak. Mungkin kalau susah memahaminya kayak ini loh Pak, kayak bisnis properti itu Pak yang sekarang udah dijual walaupun bentuknya kan gambar aja ya Pak ya. Brosur aja yang kelihatan, kalau Bapak ke lokasi propertinya tuh belum ada tuh. Rumahnya sama sekali belum ada, tapi udah mulai dijual. Kapan nanti adanya? Ya kan developer kan nunggu pembelinya dapat semuanya baru kemudian dibangun. Nah, nanti ada penyerahan kunci itu, atau kayak yang Bapak baca barusan tuh option expire tuh Pak. Dia expire-nya di saat penyerahan kunci Pak. Koreksi sebenarnya memang future Pak. Karena kan memang transaksinya kan dalam kontrak kan yang besar ya, 100.000 US dollar tuh kayaknya kalau Bapak hari ini besok Senin lah Pak, Senin ke Bank Mandiri kemudian saya mau nukar, saya butuh 100.000 US dollar sekarang gitu, nggak mau dia, nggak bakal dapet gitu Pak, pasti minta waktu, apply dulu Pak gitu. Tapi kalau cuma 100 dolar sih ada, dia pasti ada. Tapi kalau udah bicara 100.000 US dollar itu rumit, kalau nggak salah begitu Pak. Aduh, si Nasdaq-nya berhenti, tabah dulu lah. Ini sih mestinya yang menjelaskan tentang future itu wakil piala nih. Saya bukan. Minggu depan ada FOMC meeting. Suku bunga sih nggak naik dia Pak, nggak bakal naik dia Pak. Suku bunganya soalnya begini Pak. Saya memandangnya gitu Pak. Saya memandangnya tuh.
ada rumusnya gitu Pak, yaitu dia butuh untuk merubah kebijakan moneter itu dia butuh kekompakan antara GDP dan inflasi. Sederhananya sih begitu. Wah, goldnya naik Pak. Sederhananya begitu. Jadi kalau GDP naik, inflasi udah jelas naik. Suku bunga akan naik. Tapi kalau baru GDP belum naik, inflasi udah naik, suku bunga biasanya nggak naik. Nggak langsung buru-buru dinaikkan. Tapi yang dilakukan ada biasanya kemudian kebijakan lain gitu. Wih, goldnya nggak seru. Ini saya nunggu si pivot karena saya masang pivot ya. Jadi ayolah Nasdaq. Plus satu lagi Pak, satu lagi si Powell udah bilang suku bunga baru naik tahun 2022 atau 2023 Pak. Jadi minggu depan nggak akan ada tuh kenaikan suku bunga, nggak bakal ada. Tapi pasar mau cari tahu soal tapering Pak. Tapering ini bisa segera nggak gitu, bisa disegerakan nggak? Powell sih juga bilang 2023 juga. Tapi ya begitulah pasar pengen tahu nih, bisa disegerakan nggak? Kalau terjadi tapering, gold jatuh. Dolar cenderung sangat kuat. Bahkan tuh banyak penulisan gitu ya Pak ya. Kalau namanya tuh taper tantrum gitu Pak. Kekhawatiran gitu Pak. Dolar menjadi sangat kuat saat The Fed membuang stimulusnya. Seperti yang terjadi di tahun 2013. Tapi Bapak kan mau pakai itu ya Pak ya, long term, agak rada mid to long term ya Pak ya. Saya rasa The Fed nggak akan ngapa-ngapain Pak. Dolar balik lemah lagi. Iya Pak, naik yang signifikannya kemungkinan 2023. Sekarang sih belum Pak. Rebound kali dia, jadi belum bisa bilang reverse, baru rebound. Oh, ya udah kita lihat aja sih DXY ya Pak ya. DXY. Oh, di sini ada. DXY. Fundamental paham ekonomi Mas. Sebaiknya Pak, nggak harus tapi menurut saya sebaiknya. Soalnya saya juga nggak paham-paham banget gitu Pak. Saya kan menggunakannya kan ini catatan juga, catatan banget. Saya tidak punya gelar akademi di ekonomi gitu Pak. Nggak bergelar bahkan ya, jadi nggak punya gelar yang kalau soal pendidikan nggak ada. Jadi fundamental yang saya pahami itu dari fundamental untuk trading yang saya dapat dari catatan-catatan yang saya buat itu saat ada rilis data itu. Saya gold nambah lot. Saya oke lah Pak, yang penting sell gold ya Pak. Sama kita Pak, kita lagi sell gold. Setuju Pak. Gue setuju sell gold. Tapi kalau tadi Bapak saya buy gold, wah nggak setuju saya Pak. Nah ini si dolar ya, indeks dolar ya. Kalau kita pakai 5 tahun deh. Dia masih di bawah Pak. Tapi double bottom ya Pak ya. Ini butuh breakout nih di 93.3, 93 apa ya, 94 deh Pak ya, 94 dia breakout. Ini kalau 94 breakout ada kelihatan 94 di dolar, itu dolar punya potensi reversal tuh. Hanya untuk sampai ke sana kayaknya butuh kondisi ekonomi yang luar biasa dari Amerika. A4. Oke. Ya masing-masing orang kan ada itu Pak, ada metode tradingnya. Dulu tuh namanya tuh carry trade tuh Pak ya. Dulu Pak. Masalahnya sekarang nih Pak, pasar itu dinamis Pak. Itu yang bikin kadang-kadang kalau kita
kita ngeliat pakai model kekuatan mata uang gitu bisa, ya saya nggak bilang metode itu jelek ya Pak, tapi mungkin agak-agak seram ya Pak. Sekarang Pak, untuk saat sekarang. Iya nih Pak. Iya Pak. Ini sekarang lagi fluktuasi Pak. Terutama gold ya Pak. Gold ini kayak apa, pesawat itu lagi stall ya Pak. Dia udah ngegas kan pengen turun nih. Di sini dia udah pengen gas, tapi kekuatannya hilang lagi. Cuma ada picunya. Tapi dia turun nih Pak. Karena kita kan lagi sell Pak. Bapak tambahin lotnya pula. Oh mantap Pak. Kalau dulu tuh istilahnya tuh Pak, carry trade gitu Pak. Buy pound, sell yen. Dulu. Kalau sekarang, ini masalah sekarang nih Pak. Masalah sekarang nih semuanya lagi beragam. Saya nggak perlu pakai country, saya pakai indikator. Saya pakai indikator. Pakai indikator yang saya mau lihatnya tuh, sebagian besar negara itu menggunakan inflasi itu sebagai indikator utama untuk mengambil kebijakan suku bunga. Kita lihat yang G20 deh. G20 aja lah yang cukup maju itu kalau lihat. Gila, Argentina aja inflasinya tuh 50%. Mantep ya. Kita short aja lah. Indonesia termasuk rendah 1,3 aja. Rata-rata Pak, rata-rata perbankan itu kan pakai target inflasi yang 2%. Negara besar yang saya lihat. Jerman udah lewat. Singapura udah lewat. UK lewat ya. Kanada udah mulai jauh lebih tinggi daripada targetnya. 2, sekarang dia udah 3,6. Amerika paling parah, tertinggi selama 10 tahun. Inflasi lagi tinggi. Kita balik lagi ke indikator ekonomi secara global. GDP-nya G20 lagi. GDP-nya masih rendah semua, Pak. GDP yang lagi rendah, inflasi lagi tinggi. Wow. Kan itu jadi asik. Nasdaq. Keren lah Nasdaq. Itu kan jadi penghalang gitu Pak untuk pakai strategi itu. Jadi misalkan Amerika nanti high rate gitu, high rate apakah Indonesia juga harus high rate ya gitu ya. Oh, Bapak numpuk. Oke, sip Pak. Ayo, ayo, come on. Terus Pak, jangan dihalangi Pak. Gak boleh, Mama, gak boleh jalan. Biarkan dia jalan terus. Aman lah gitu. Kalau udah ngerasa cukup boleh keluar. Enggak lah ya, $2 tadi mah udah siap-siap kehilangan 1 juta, masa pula 20.000 diambil gitu kan, nggak mungkin banget ya. Bukan kita kalau gitu mah. Minimal 10 lah. Itulah kita tuh Pak. Ayo, come on. Jadi kalau apa saat sekarang ini menurut saya sih bukan perbandingan antar suku bunga Pak. Jadi kayaknya lagi nggak ada trending soal carry trade nih, nggak ada. Ya ada sekarang lagi merasa justru searah nanti.
long term sekarang termasuk sulit sekarang. Jadi kalau apa cenderung apa jangka pendek aja, jangka pendek. Short to mid term, nah, gitu deh. Gak usah lama-lama nahannya Pak, gitu. Belakang saya awal pekan yang lalu saya tahan sell pon gitu, udah bagus-bagus, kemudian dia balik seketika gitu, jadi mau nggak mau saya juga ikutan nge-buy pon juga, jadi equity-nya jadi sehat lagi. Nasdaq. Oh mantep Pak, mantep Pak. 7 aja lah pokoknya kalau Bapak nge-sell mah. Gold tambah lot lagi, Pak. Saya sih enggak Pak. Belum gitu Pak, belum mau nanti lah Pak. Lagian ini saya mau biar dia keluar aja jadi enak gitu. Terus Senin kita tinggal ke form WD aja. Naik turun aja itu sidway itu. Oke. Ya, ayo go. Nah, seger nggaknya. Ya, cellphone tuh juga saya setuju. Nah, kan enak dilihat deh. Nah, Gold mantap Pak. ya, Gold mantap, interest turun. iya Pak. Nah, ini mantap Pak. TP-nya saya buang dulu deh. Stop loss tetap saya pasang, Biar dapat tip ya Pak ya. stop loss tetap saya pasang, tapi TP-nya saya nggak mau pakai. Aman deh. Oke. Ada yang mau dikomentari lagi silakan. Saya rasa kita malam ini sampai 21.15 aja deh ya. Akhir pekan ini. Ini juga jadi dua posisi trading terakhir saya untuk pekan ini. Selesai deh, cukup lah. Oh itu tadi Pak, trik fundamental Pak. Saya entry-nya karena trik fundamental. Jadi ya di jam 24.10 tadi itu sinyalnya sell di M5 tadi ini. Sinyalnya nge-sell, jadi ini sinyalnya sell. Jadi saya kemudian masuk di menit 44, saya sell dia. Kira-kira begitu Pak. Seprofitnya lah Pak, kalau dia udah di kisaran low ini juga, kalau udah kelihatan biru ya boleh diambil lah. Biasanya jam-jam berapa Pak? Kalau trading Pak Panitra? Gini Pak,
Pasar itu kan 24 jam ya Pak ya. Pasar itu 24 jam, tapi kan dalam kesehariannya tuh kita bisa pisah dia dalam 3 sesi, sesi Asia. Ini saya jarang trading sesi Asia. Ini dari jam 7 WIB Pak, 7.30 sampai sekitar jam 11.30. Nah ini kalau yang mau trading ini paling menarik menurut saya sih Hang Seng, AUD USD, kemudian New Zealand, terus USD JPY. Nah, kemudian kalau selanjutnya sesi Eropa, ini jam 13.30 sampai sekitar jam 18 ya Pak, WIB. Ini yang menarik Euro USD, GBP USD. Kemudian ada Gold, lalu ada Swiss, tapi saya jarang ke Swiss. DAX. Kalau DAX modalnya nggak boleh mepet Pak. Ini agak mendebarkan soalnya. Balance-nya nggak boleh mepet. Saya nggak bilang modal. Balance-nya nggak boleh mepet. Karena ini agak mendebarkan kalau DAX. Kemudian sesi Amerika. HK Pak. HK 5. Sesi Amerika itu jam 19.30 sampai jam 22.00. Itu euro lah ya. Ya HK 5 Pak, betul Pak. GBP USD. Kemudian gold USD Kanada. Terus 20-30 kita bisa ke Dow Jones dan Nasdaq. Gitu aja Pak. Saya biasanya mulai yang dari sesi Eropa. Jadi saya biasanya trading itu jam 3-an gitu. Terus mulai trading lagi ya bersamaan dengan jam trading bareng saya dengan teman-teman di grup trading bareng biasa jam 20.00 sampai jam 22.00. Trading bareng tiap hari. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, saya rasa ini aja yang bisa saya sampaikan. Di posisinya saya ya seperti inilah ya. TP-nya saya buang semua, stop loss-nya tetap saya pasang. Jadi resiko saya sebenarnya masih tetap di sekitar $200 dari resikonya. Kita dari awal tetap harus berpikiran soal resiko itu. Siap dengan resiko, profitnya biasanya datang. Tapi kalau hanya memikirkan profit, biasanya resikonya malah datang. Jadi dari awal kita harus siap dengan resiko. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.